Well, Sal, no. Hey, beautiful. Hi, Connor. Where you from, Lee? Beijing. This has been really fun, but we're gonna go. Heads up! Lee! Later. Where did you come up with this? Get low. Lock. Helps you. Fling. Let's toss. No good problem. Make do with what you have. Block by bomb. Block by bomb. Block by bomb. Halo warga nobar yang keluarganya ikutan PSHT kayak paman saya. Kayak apa kabarnya bebuan pian beretaan? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film 2025 yang dibintangi oleh sang legend Jackie Chan. Menceritakan tentang seorang bocah yang dilatih langsung oleh sang legend Mamang Jackie Chan demi menjadi yang terkuat hingga dia mampu mengalahkan kelompok gangster paling ditakuti di kota New York. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Karate Kid Legends. Kisah dimulai dengan kilasan dari film The Karate Kid Part 2 yang dirilis pada tahun 1986. Saat itu, seorang pemuda bernama Daniel menemui Keisuke Miyagi, yaitu seorang pewaris karate aliran Miyagi yang sedang berlatih di dojonya. Di sana, Daniel bertanya tentang sejarah aliran karate Miyagi. Keisuke Miyagi pun mulai bercerita tentang leluhurnya, yaitu Shimpo Miyagi, orang pertama yang membawa seni bela diri karate ke Okinawa. Singkat cerita, Shimpo adalah seorang nelayan yang suatu ketika tertidur dan tiba-tiba sudah berada di pantai lepas Cina. Beliau diterima oleh Han family dan diajari seni kungfu. Setelah kembali ke Okinawa, Shimpo menggabungkan karate dan kungfu sebagai bentuk ikatan dari keluarga Han dan Miyagi. Miyagi's connected still today. Film berlanjut ke masa sekarang. Di Beijing, Cina, kita diperlihatkan dengan sebuah sekolah kungfu legendaris yang dipimpin oleh Akang Jackie Chan atau di film ini bernama Master Han. Di sini juga terlihat seorang murid yang rajin latihan kungfu bernama Li Pong. Tapi rupanya Li berlatih secara diam-diam karena ibunya yang bernama Fong sangat menentang Li untuk gelut. Tepat pada hari itu, Fong datang ke sekolah untuk mencari anaknya. Menyadari kedatangannya, Master Han lantas meminta salah satu murid untuk mengulur waktu. Namun, Fong langsung memarahi bocah itu karena merasa dihalang-halangi untuk bertemu anaknya sendiri. Dengan tegas, Fong meminta Master Han menyampaikan pesan kepada Li yang sebenarnya sedang diam-diam menguping dari balik dinding. Ia mengabarkan bahwa dirinya diterima kerja di sebuah rumah sakit di New York dan mereka harus segera pindah ke sana. Kabar tersebut sontak membuat Li terkejut hingga akhirnya Li keluar dan langsung protes karena merasa keputusan itu terlalu mendadak dan tidak adil. Namun, meski keberatan, ia tak punya kuasa untuk membantah dan terpaksa dia harus meninggalkan pelatihannya bersama Master Han. You practice violence, you get violence in return. Are you speaking in English, Mom? New city, new language. Singkat cerita, Li dan ibunya pun terbang ke New York. Dari raut wajahnya terlihat jelas bahwa Li enggan tinggal di kota yang asing dan tidak ia kenal ini. Malam harinya, Li keluar untuk membeli pizza di restoran terdekat. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan seorang gadis bernama Mia. Kebetulan restoran tersebut dimiliki oleh ayah Mia yang juga sedang berada di sana. Mia pun melayani pesanannya dengan ramah, bahkan memberitahu toko untuk membeli perlengkapan rumah tangga. Dari sini, Li merasa setidaknya masih ada orang baik dan tidak rasis di New York. Keesokan paginya, Ibu Li memulai hari pertamanya bekerja di rumah sakit New York. Sementara itu, Li bersiap untuk pergi ke sekolah barunya dengan perasaan asing. Di hari pertama bersekolah, ia sangat kebingungan dan gugup menghadapi lingkungan baru.
Sepulang sekolah, Lee tanpa sengaja bertemu kembali dengan Mia yang menjatuhkan barang belanjaannya. Lee pun segera membantunya, kemudian mereka ngobrol-ngobrol singkat. Dari percakapan itu, Lee baru tahu bahwa Mia ternyata bersekolah di tempat yang sama dengannya. Saat mereka pulang bersama, perhatian Lee tertuju pada sebuah sasana bela diri bernama Demolition. Ternyata Mia mengenal pemiliknya, yaitu seorang pria bernama O'Shea. Namun, dengan nada serius, Mia memperingatkan Lee agar tidak pernah mendekati sasana tersebut. Long time no see. Guess I'm a chip off the old block then. Gotta go. One more stop. Di sasana itulah terdapat seorang petarung tangguh bernama Connor. Si pemuda jamet ini merupakan juara bertahan turnamen karate 5 boroughs dan belum pernah terkalahkan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Connor adalah mantan kekasih Mia. Ketika O'Shea bercanda bahwa Mia kini dekat dengan cowok, Connor pun langsung terbakar emosi. Sementara itu, Mia dan Lee melanjutkan perjalanan mereka ke sebuah toko elektronik milik warga keturunan Tionghoa untuk membeli blower. Awalnya pemilik toko memberikan harga mahal kepada Mia. Beruntung Lee yang fasih berbahasa Mandarin bisa nego sehingga pemilik toko memberikan diskon besar. Dan sebagai balasan, Lee meminta diajak berkeliling kota New York. I went in there and you like started speaking their language. Teach you New York. Yeah. What? Okay. Dude. Okay. 就是个约会。 Singkat cerita, Mia akhirnya memenuhi permintaan itu. Namun perjalanan mereka terhenti di tengah jalan karena motor Mia tiba-tiba mogok. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menaiki kereta. Tak disangka-sangka, Connor dan teman-temannya berada di gerbong yang sama. Saat Connor mulai mengganggu Mia, Lee tak tinggal diam dan maju membela. Namun, begitu mereka hendak pergi, tiba-tiba Connor menghajar Lee di depan umum. No, you guys are right. Heads up! Karena merasa bersalah, Mia lantas membawa Lee ke restoran ayahnya. Di sana, ayah Mia berusaha menutupi luka di wajah Lee agar tak ketahuan ibunya. Tapi semua itu sia-sia sebab sang ibu akhirnya tahu dan langsung memarahi Lee. Fong sangat menentang Lee gelut dengan alasan yang akan diungkap di pertengahan film. Sebagai bentuk hukuman, Fong memperkenalkan Lee kepada Alan, yaitu seorang mahasiswa yang dari tampangnya terlihat serius dan kutu buku agar Lee fokus mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk universitas. Malam harinya, Lee membuka sebuah dus lama berisi peninggalan mendiang kakaknya. Di sana, ia menemukan kenangan tentang jurus spesial yang pernah diajarkan padanya, yaitu tendangan naga. Tapi sekarang dia tidak bisa menggunakannya karena sudah janji tidak akan gelut lagi. Ya. 看到了吧，起步得要快。 Besoknya, saat pulang sekolah, Connor kembali mengganggu Lee. Dia merundung Lee, bahkan dengan rasis mengungkit asal-usul Lee yang berasal dari Beijing. Lee yang mulai kehilangan kesabaran akhirnya memutuskan melawan dan pergelutan pun tak terhindarkan. Ia mencoba menggunakan tendangan naga, namun Connor jauh lebih kuat dari yang ia duga. Alhasil, Lee pun kembali kalah. Beruntung para guru datang dan langsung melerai mereka, sehingga Lee tidak dibuat babak belur oleh Connor. Malamnya, saat termenung memikirkan kekalahannya, Lee melihat motor mogok milik Mia di halaman belakang restoran. Ia pun memperbaikinya diam-diam. Namun tak berselang lama, sekelompok gangster suruhan O'Shea datang menagih utang pada ayahnya Mia yang bernama Victor. Ketika mereka mulai menyerang Victor, Lee pun segera melawan para preman itu.
Aksi Lee membuat Victor terkagum-kagum. Seketika dia teringat dengan kenangan masa mudanya, di mana dulu Victor adalah petinju lokal yang cukup terkenal sebelum pensiun saat Mia lahir. Melihat kemampuan Lee, ia pun melihat peluang. Ia ingin bertarung satu kali lagi di arena tinju ilegal dan mengincar hadiahnya demi melunasi hutang pada Osea. Tapi karena sudah lama tidak gelut dan kemampuannya menurun, Victor memohon pada Lee agar mau melatihnya. Namun, Lee menolak karena dia sudah janji dengan ibunya untuk tidak gelut lagi. Tapi segalanya berubah setelah Lee curhat pada Master Han. Dengan tenang, Master Han berkata bahwa berbagi ilmu adalah hal yang baik. Kata-kata itu sontak menyentuh hati Lee, dan malam itu juga ia mendatangi restoran Victor untuk langsung memulai sesi latihan. So what are you doing here? I can make you better. You think you can? Lee, you're half my son. Namun mereka ketahuan oleh Mia yang langsung marah besar. Victor pun berusaha membujuk Mia agar memberinya satu kesempatan terakhir. Hingga akhirnya Mia luluh setelah Lee meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya latihan yang lebih intens pun dimulai. Dengan penuh semangat, Lee mengajarkan Victor prinsip dasar yang ia pelajari sejak kecil, yaitu bahwa setiap aspek dalam hidup adalah kungfu. Squat, don't bend. Swing. You're gonna have to learn to deliver power without just focus on snapping the wrist. We're turning you from a stone, always fluid. See you in an hour. This is called the 1-inch punch. Strike a stone, eventually it breaks. Pada suatu malam yang hening, Lee melihat ibunya tertidur di ruang tamu dengan foto almarhum kakak Lee di dekatnya. Pemandangan itu menyesakkan hati Lee. Perasaan bersalah yang selama ini ia simpan kembali menguasai dirinya. Lantas, Lee melepaskan rasa frustasi dengan memukul samsak tinju di malam hari. Tiba-tiba Victor datang, kemudian bertanya dengan lembut tentang alasan Lee terlihat begitu tertekan. Dari sinilah rahasia terdalam Lee akhirnya terungkap, di mana dulu kakaknya lah yang memperkenalkan Lee pada dunia kungfu sekaligus melatihnya. Kakaknya pula yang mengenalkannya pada Master Han. Akan tetapi, sebuah tragedi menghancurkan segalanya. Suatu malam, segerombolan pemuda menyerang sang kakak karena dendam setelah dikalahkan dalam sebuah turnamen. Lee dan kakaknya jelas kalah jumlah. Revenge. So. Help me. I froze. Ketika salah satu penyerang mengeluarkan pisau, Lee membeku karena ketakutan. Ia hanya berdiri tanpa bisa bergerak. Dalam ketidakberdayaan itu, sang kakak tewas tepat di depan matanya. Sejak saat itulah Lee dihantui oleh rasa bersalah dan trauma. Singkat cerita, tibalah hari pertandingan tinju ilegal. Di arena bawah tanah itulah Victor bertarung tanpa tahu bahwa lawannya adalah anak buah Osea. Pria itu juga hadir dan bertaruh besar demi anak buahnya. No elbows, no low blows, and if I tell you to break... Tonight you're water, not stone. Box! You got it, Dad! You got it! Come on, you got this, Victor! Di awal pertandingan, Victor sempat unggul, namun demi menyelamatkan taruhannya, Osea memerintahkan anak buahnya untuk bermain curang. Sebuah pukulan brutal pun dilayangkan kepada Victor. Akibatnya, Victor terkapar tak sadarkan diri. Saat itulah Lee justru terpaku sebab kembali dibekap oleh traumanya. Dan di saat Mia membutuhkan dukungan, Lee justru terdiam membeku di tempat. Ironisnya, Victor dibawa ke rumah sakit tempat ibu Lee bekerja. Sang ibu yang mengetahui Lee melatih seseorang gelut sampai terjadi hal yang tidak diinginkan pun memarahi sang anak habis-habisan. Kejadian ini juga menghancurkan semangat Lee. Ia mulai membenci kungfu, yaitu seni yang dulu menjadi pelariannya. Ia bahkan enggan menjenguk Victor di rumah sakit.
Namun segalanya berubah malam itu. Saat Lee pulang, ia mendapati rumahnya dibobol. Tapi pencuri itu ternyata adalah Master Han. Now you see me, huh? Namun momen reuniannya tak berlangsung lama karena begitu Ibu Lee muncul, aura emak-emak langsung mematahkan wibawa Master Han hanya dengan tatapan tajamnya. Keesokan harinya Master Han mengajak Lee untuk menjenguk Victor. Mia masih marah dan menolak kehadiran Lee, tapi membela Lee dan mengatakan bahwa ini salahnya sendiri. Lagi pula dia sudah kalah, jadi dia pasrah kalau rukonya harus disita. Saat itulah Master Han menyatakan bahwa masalah teman adalah masalah juga. Ternyata maksud Master Han adalah Lee akan menggantikan Victor dalam sebuah turnamen, yaitu 5 boros, di mana waktunya hanya 10 hari untuk memperkuat mental dan meningkatkan keahlian bela dirinya Lee. Besoknya Master Han pergi ke dojo lama milik almarhum Keisuke Miyagi. Kini dojo itu dipimpin oleh murid legendarisnya, yaitu Daniel LaRusso. Bagi penggemar Cobra Kai, nama itu tentu sudah tak asing. Di sini Master Han meminta Daniel untuk melatih Lee karena dia ingin membekali muridnya itu dengan teknik karate Miyagi. Daniel awalnya menolak, namun Master Han bersikeras. Keesokan harinya latihan pun dimulai. Lee akhirnya berlatih keras bersama Master Han. Ia juga latihan dengan gerakan ikoniknya yang menggunakan jaket. Focus! Get low. Even out, focus. Where did you come up with this? Get low. Lock. Help you. Let's toss. No good problem. Make do with what you have. The problem is that I see Bo every time I fight. So, we're just supposed to... Beberapa hari kemudian, Daniel akhirnya datang dan melihat langsung kemampuan Lee. Mereka pun memulai sesi latihan dengan Daniel sebagai guru tambahan. Meski fisiknya ditempa, hati Lee masih terbebani sebab hubungannya dengan Mia belum membaik. Dengan bantuan Alan, Lee berpura-pura memesan pizza ke taman latihan. Saat Mia datang mengantar, Lee meminta maaf dan mengungkapkan semuanya, termasuk trauma yang menghantuinya. Mia pun akhirnya tersentuh sehingga memutuskan untuk berdamai. Beberapa hari kemudian, babak eliminasi turnamen pun dimulai. Lee dan Connor sama-sama mendominasi. Mereka berhasil menghancurkan lawan satu persatu sehingga lolos ke babak berikutnya. Round 2, 5, Burrow, Lee Fong versus... Tapi ketika Lee mengalahkan anggota Sasana Demolition, Connor marah besar. Diam-diam, ia memerintahkan anak buah Osea untuk menyerang Lee. Namun kali ini, Master Han dan Daniel pasang badan melindungi murid mereka. Dan pergelutan brutal pun tak terhindarkan. Hold up, kid. Look out. Let's go. Di sela-sela pertandingan, Lee terus berlatih. Melihat gaya bertarung Connor yang liar seperti harimau, Daniel merancang strategi, yaitu menggunakan tendangan naga bukan sebagai senjata, tapi sebagai umpan. Namun, untuk itu Lee harus menguasai teknik sapuan kaki super rendah, manuver yang sulit dan membutuhkan refleks tingkat tinggi. Latihan keras pun dilakukan, dan meskipun harus berkali-kali gagal, Lee akhirnya berhasil menguasai nya. Under the kick. Sweep the leg. Hari final pun tiba. Lee lantas menemui ibunya untuk meminta restu. Yang tak disangka-sangka setelah melihat perjuangan anaknya, Fong akhirnya luluh. Ia memberikan restu penuh untuk Lee, dan hal itu seolah mengangkat beban Lee yang telah lama dipikul sendirian. Sebelum bertanding Lee, Daniel memasangkan peninggalan berharga dari Master Miyagi, yaitu sebuah ikat kepala karate khas Miyagi, simbol kehormatan, warisan, dan tanggung jawab. Pertandingan dimulai diiringi dengan tepuk tangan penonton. Kemudian Lee yang mengenakan ikat kepala Miyagi memberi hormat kepada Victor yang hadir di tribun. Turnamen puncak dimulai dengan sistem 8 poin menjadi penentu. Di awal, Lee sempat tertinggal karena diserang bertubi-tubi oleh Connor. Spinning hook kick to the face. Down to the midsection. Connor Day admiring his work.
Tapi dengan strategi cerdas, ia berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 7 sama. Mereka pun tinggal memperebutkan 1 poin untuk menjadi pemenang. Namun saat itu, bayang-bayang trauma kembali menghantui Lee. Alhasil, dia hampir tumbang. Tapi kali ini, Lee memilih melawan rasa takutnya dan menggunakan tendangan naga sebagai umpan. Poin kemenangan pun diberikan untuk Lee, namun Conor yang tak terima kalah kemudian menyerangnya dari belakang dan mereka gelut lagi. Beruntung Master Han bisa menghentikan Lee sebelum anak itu semakin membrutal. Dan akhirnya Lee mendapatkan kemenangan yang manis. Conor memberi hormat kepada Lee yang secara tidak langsung mengakui kekalahannya. Point bomb! That is it! Point bomb! Winner! That's enough of that. Beberapa waktu kemudian terlihat restoran pizza milik Victor dipenuhi pelanggan. Banner pizza sang juara juga terpampang jelas di depan toko. Dan sebagai bentuk rasa terima kasih, Lee lantas mengirimkan sekotak pizza untuk Daniel. Kebetulan saat itu Johnny Lawrence, rival lama Daniel yang kini menjadi sahabatnya, sedang berada di tempat yang sama. Mereka lalu mendiskusikan tentang membuat bisnis baru, yaitu toko pizza. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa bela diri bukan sekedar pertarungan fisik, tetapi cara memahami hidup, menghadapi rasa sakit, dan berdamai dengan diri sendiri. Cieleh, saya lagi ada banyak kerjaan nih, liatin orang pulang kerja, nitip videonya bentar ya. Nah, warga nobar komen aja dulu ya, saya tinggal bentar. Oke, segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Mengucapkan sampai jumpa di video-video seru selanjutnya. Nah, kalau begitu, burung kuntul pamit undur diri.